Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha yang sekarang sudah menginjakan kaki di kelas 2. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya, insya Allah. Dan tetap semangat ya untuk belajar, menuntut ilmu. Karena insya Allah doa ibu semua kalian menjadi anak-anak yang soleh, soleha, tangguh, dan pintar. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran yang pertama, di tatap muka yang pertama kita akan belajar mengenai aspek Quran ya, aspek Quran, yaitu tentang surat An-Nas. Siapa yang sudah hafal? Insya Allah pasti banyak yang hafal ya surat An-Nas. Tapi di sini ibu akan menyebutkan tujuan pembelajarannya kita hari ini mengenai surat An-Nas. Melalui pembiasaan kalian bisa membaca Al-Quran dengan tartil, bukan pelan ya, tapi pelan dalam artian sesuai dengan kaidahnya. Lalu membiasakan kita dapat menunjukkan selalu mempunyai sikap hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tujuan pembelajaran kali ini, meskipun kita belajar jarak jauh, kalian bisa melafalkan Quran surat An-Nas ini ayat 1-6 dengan tartil dan tepat cara membacanya, insya Allah. Tapi sebelum itu ada belajar, kita harus tahu ya. Sebentar. Ada belajar seperti biasa, kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Masih ingat kan? Masih ingat dan meskipun kita hanya belajar jarak jauh, tapi membaca basmalah harus setiap kita mengerjakan sesuatu, basmalah harus diucapkan. Karena basmalah ini kita sudah pernah ya membahas ya. Basmalah ini sebagai patokan supaya segala perbuatan kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuahkan sebuah pahala. Yuk kita bareng-bareng bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk doa belajarnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya. Untuk kedepannya, karena ibu belum sinkron untuk absen, kedepannya ibu akan membuat link ya, jadi kalian bisa langsung membuat absen di link yang akan ibu buat nanti yang dan ibu bagikan. Tapi untuk pertemuan pertama ini cukup di grup ya nak ya, bahwa kalian hadir boleh dengan voice note atau dengan chat ya nak ya, aku hadir, nah seperti itu. Terus perhatikan instruksi ibu dengan cermat dan teliti ya. Lalu kalau ada teman, kalau kebetulan tetanggaan, kalian bisa saling membantu ya nak ya, untuk menggunakan aplikasi. Dan yang terlebih penting apabila kita belajar membaca Al-Quran, tentunya memegang Al-Quran ya nak ya, wudhulah terlebih dahulu. Sudah berwudhu belum? Nah, ibu tunggu ya yang belum ya. Lalu pastikan setiap tugas
kalian kerjakan, tanda bahwa kalian anak-anak yang bertanggung jawab, ya. Insya Allah kita belajar setiap hari Senin dan maksimal tugas dikumpulkan 1 minggu setelah pembelajaran, ya nak ya. Lalu setelah kita beres pembelajaran, kita ucapkan hamdalah nanti ya. Lanjut, yuk. Supaya lebih semangat, karena ini masih pagi ya. Sudah lama kita tidak belajar, mungkin kita kita hilangkan rasa malas, kita semangat kembali untuk belajar. Dan salah satunya kita tepuk tangan yuk supaya lebih semangat. Tepuk surat An-Nas ya. Nah, waktu di kelas 1 kalian bertepuk tangan dengan gembira tentang surat Al-Fatihah. Sekarang kita ganti dengan surat An-Nas. Tepuk surat An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, diturunkan di Mekah. Makanya surat An-Nas itu termasuk golongan surat Makkiyah. Ingat ya nak ya. Golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Allah menurunkan wahyu ini kepada Nabi Muhammad ketika fase Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, ya nak ya. Jumlahnya 6 ayat. Oke. Ibu tunggu nanti melalui video WhatsApp pelafalan dan tepuk tangan islaminya ya. Selanjutnya, setelah kalian sudah semangat nih, bertepuk tangan nih tentang surat An-Nas, insya Allah hafal ya. Ya, ibu tunggu nanti videonya. Itu satu tugasnya ya. Oke, ditemani dengan ibunya ya. Sekarang dengarkan ibu ya. Insya Allah kalian sudah hafal surat An-Nas, tapi pelafalannya harus lebih tepat ya nak ya. Yuk ikuti ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya, coba. Nah. Lanjutnya ayat pertama. Oke. Duh, masih ingat gak? Ya, jarinya dibentangkan seperti ini bahwa kita akan menghitung jumlah per ayatnya ya. Gimana ya? Siap. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ulang. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ayat 3 enak ya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin
Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Coba ya, coba bersama Bunda sekarang, bersama mamah-mamahnya ya. Coba diulang kembali lah. Kembali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Kita kembali coba. Nah, ini ya. Kalian lafalkan kembali dari ayat per ayatnya dengan tepat ya nak ya. Lalu lafalkan surat An-Nas ini bersama ayah atau bundanya ya nak ya. Nah, lalu boleh direkam dengan audio dan nanti kirimkan hasilnya melalui WA ya nak ya. Boleh. Oh, ibu dengan videonya? Boleh. Dan yang terpenting ibu hanya mendengarkan pelafalannya yang paling tepat ya, ibu nilai ya. Oke. Satu yang ibu belum sampaikan, kalian karena kita bertatap muka 1 minggu ya nak ya, kalian harus mengisi seperti jurnal ya, jurnal harianku atau amalan perbuatan setiap harinya yang insya Allah kalau kalian mengerjakannya dengan ikhlas, penuh semangat dan tanggung jawab, insya Allah berbuah pahala ya, dan merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini nak, jurnal harianku, yaitu ibadahnya sholat yang wajib tentunya nak ya. 1 minggu ini dimulai hari ini pengisiannya ya, pengisian jurnalnya dimulai hari ini. Lalu amalan membantu orang tua, lalu ibadah kembali ya, membaca Al-Quran. Kalau yang sudah Al-Quran, kalian tulis suratnya ya di tanggal ini. Surat apa yang kalian baca? Kalau masih Iqra, nah Iqra berapa ya nak ya. Lalu ini yang wajib nih, setiap kalian mengawali setiap perbuatan amalan selalu membaca basmalah ya nak ya, karena itu kunci setiap muslim apabila ingin amalannya dijadikan menjadi ibadah ya nak ya. Lalu nih di sini tidak berkata kasar. Nah, karena itu pembiasaan ya nak ya. Pembiasaan, kalau kalian selalu latah ya bilang yang kasar-kasar, itu selalu menjadi
Kalau di baju nih kotoran menempel, dibiarkan, ya pasti kotor. Kita bersihkan dengan selalu ganti kata-kata kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita lupa, innalillahi. Kalau kita jatuh, innalillahi. Kalau kita terkejut, masya Allah. Nah itu pembiasaan ya nak ya. Jadi tidak berkata kasar, apalagi berkata dengan orang tua ya. Lembutkan suaranya, pelan, dan gak boleh manja lagi. Sekarang udah kelas 2 ya. Lalu lanjut, membantu sesama sebagai bukti bahwa kalian anak-anak yang penyayang ya nak ya. Bisa dengan sedekah, membantu, mengingatkan, itu juga sama ya nak. Lalu membaca buku selain buku pelajaran boleh ya, itu untuk menambah wawasan kalian. Yang terakhir yaitu melakukan protokol kesehatan. Maksudnya di sini ya nak ya, kalian selalu menjaga kebersihan, cuci tangan selain kita berwudu ya, itu kelasnya kita sebagai muslim. Nah setiap mau makan, sesudah makan, memegang sesuatu yang kotor, kita cepat-cepat cuci tangannya nak ya. Itu mungkin saja jurnal harian yang harus kalian isi di setiap minggunya. Insya Allah di setiap pembelajaran kita untuk 1 minggu itu tugasnya ya nak ya. Untuk selanjutnya, untuk ayah bunda, mari biasakan kepada anak-anak kita untuk selalu membaca surat An-Nas sebelum tidur. Nah, sebagai tanda kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini qul a'udzu. Nah, kita itu berlindung. Katakanlah kita berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia ya. Sebagai tambahan, ketika adab tidur ya, adab tidur, sebelum tidur kita disunahkan berwudu ya, bersih-bersih, berwudu, sikat gigi, lalu membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi, lalu doa sebelum tidur ya. Itu sebagai tanda bahwa kita sebagai muslim dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita hanya selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari segala kejahatan apapun, baik dari seperti dari dalam surat Al-Falaq, baik dari kejahatan malam, kejahatan manusia, kejahatan jin, dan semua makhluk ciptaan Allah ya. Kita hanya memohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah pembelajaran ini, ayah, bunda, mari kita biasakan kepada anak-anak kita untuk membaca surat An-Nas dengan tartil sebelum tidur ya. Kolom komentar mangga untuk ayah, bunda, mama, papa. Untuk pelafalan surat An-Nas anak-anak kita, silahkan komentarnya di kotak ini. Apakah anak-anak sudah fasih? Apakah anak-anak tidak akan lupa lagi membaca surat An-Nas di setiap tidurnya? Dan saya menginstruksikan kepada ayah, ibu supaya anak-anak belajar menjadi imam di setiap salatnya, apalagi laki-laki ya. Dicoba ibunya ya, bundanya menjadi makmum, dan anak-anak membacakan surat-surat pendek, diantaranya surat An-Nas. Itu sebagai metode
pelafalan yang berulang-ulang sehingga anak-anak fasih dan mampu membacakannya dengan baik ya. Selain pembelajaran yang utama, nah kita belajar di kelas 2 ini menulis ya. Selain membaca, kita harus pandai menulis huruf hijaiyah. Siapa di sini yang sudah pintar dan bagus tulisannya? Insya Allah semua bisa ya. Dan yang belum bisa harus tetap semangat. Di sini ibu akan memberikan formatnya seperti ini ya Naya. Nanti diisi setiap hari. Nah, ini sambil melemaskan tangan. Kalian ini lihat nih. Tugasnya ini sudah disambung dan kalian tuliskan huruf hijaiyah tunggalnya. Ya Naya. Ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu tunggu tugas-tugasnya. Ibu tunggu hasil pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pelafalan surat An-Nas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan ya anak-anakku. Assalamualaikum.